Jika luka batinmu tak kau obati, merekalah yang akan membesarkan anakmu. Ada warisan yang sunyi. Bukan yang tertulis dalam surat wasiat, bukan pula yang diwariskan lewat pusaka. Warisan ini ditularkan dalam kata-kata yang tak terucap. Di celah-celah antara kalimat. Dalam hal-hal yang terlalu sibuk kita kerjakan, untuk benar-benar kita hadapi. Warisan itu adalah diri kita yang belum selesai. Luka-luka batin kita, rasa takut, rasa tidak aman, gengsi, rasa malu, kekejaman sunyi dari suara hati yang selalu mencela, luka-luka itu tidak menghilang saat kita berpaling. Mereka adalah penghuni yang sangat sabar. Dan ketika kita menolak untuk mengobatinya, mereka melakukan hal yang luar biasa. Mereka menemukan wadah baru di dalam diri anak-anak kita. Kita hidup di zaman pelarian yang terlihat indah. Kita mengira bahwa bergerak sama dengan maju. Kita memakai rasa lelah kita bagai lencana kehormatan. Aku tak punya waktu untuk merenung, kataku. Dan dalam kalimat itulah terselip kemenangan sunyi dari luka-luka batin kita. Karena kesibukan adalah penyamaran yang sempurna. Ia terlihat seperti tanggung jawab. Ia terasa seperti tujuan. Tapi di balik semua doing yang frenetik itu, ada sebuah not feeling yang mendalam. Tidak memproses ketakutan bahwa kita tidak cukup. Tidak mengakui rasa tidak aman bahwa kita tak layak dicintai. Tidak menundukkan gengsi yang tak bisa mengakui kesalahan. Tidak merangkul bagian diri yang dulu pernah terluka dan disuruh untuk melupakannya saja. Kita membangun benteng dari tugas-tugas, hanya untuk mengurung kekacauan dalam diri. Tapi kekacauan itu tak pernah pergi. Ia merembes keluar lewat celah-celah tembok. Maka, mereka pun pindah. Dan mereka mulai membesarkan anak-anak kita. Rasa takut tidak akan tetap menjadi milikmu. Ia akan menjelma menjadi udara di dalam rumah. Ia yang mengajari anak, dunia ini berbahaya. Jangan memanjat terlalu tinggi. Jangan terdengar terlalu keras. Jangan percaya pada orang asing. Jangan percaya pada dirimu sendiri. Cinta pun bergantung pada syarat, selama kamu tetap di dalam garis-garis kaku yang digambar oleh rasa takut. Rasa tidak aman adalah peniru yang paling halus. Ia tak pernah menyatakan diri. Ia membisik lewat olok-olokmu pada diri sendiri, lewat caramu membandingkan hidupmu, lewat dahagamu akan pujian. Anak itu belajar, nilai diriku ditakar. Dari nilai rapor. Dari jumlah like. Dari senyum persetujuanmu. Mereka mewarisi kaca pembesar yang kau pakai untuk mengamati cacatmu sendiri, lalu mengarahkannya ke tubuh mereka. Kemarahan dan kekerasan hati yang tak tuntas, jenis yang kita telan bulat-bulat dari luka masa lalu, tidak hilang begitu saja. Ia membatu menjadi sikap dingin, menjadi ucapan pedas yang tiba-tiba meluncur, menjadi padang tandus emosi di mana setiap kebutuhan dijawab dengan senyap. Anak itu belajar, perasaan adalah kelemahan. Terbuka itu berisiko. Berhubungan itu berbahaya. Dan gengsi, mungkin yang paling licin. Gengsi yang tak bisa mengucap, aku salah. Gengsi yang harus selalu jadi pahlawan, jadi martir, jadi yang paling tahu. Ia mengajari anak, jati diri itu berisiko. Untuk dicintai, kau harus sempurna. Atau kau harus tak berdaya. Ia mendirikan topeng, lalu menyuruh anak untuk hidup di baliknya. Inilah kenyataan pahit yang harus kita hadapi, dengan lembut, anakmu tidak akan belajar dari nasihatmu. Mereka akan belajar dari lukamu yang belum sembuh. Mereka akan belajar dari apa yang kau larikan. Luka batinmu tentang tubuh akan berkomentar tentang piring makannya. Luka batinmu tentang keuangan akan memotong sayap impiannya. Luka batinmu tentang kepercayaan akan menyaring setiap pertemanannya. Kau tidak sedang membesarkan seorang anak. Kau sedang merekrut seorang perawat untuk lukamu sendiri. Dan itu adalah peran yang akan mereka jalani karena mencintaimu, dan mungkin, suatu hari, mereka akan membencimu karenanya. Lalu, apa jalan keluarnya? Bukan lebih banyak kesibukan. Bukan, berusaha lebih keras,
Jadi orang tua yang sempurna. Itu hanyalah topeng lain. Jawabannya adalah satu hal yang selama ini kita hindari, hening. Keberanian untuk duduk bersama dirimu sendiri. Untuk menengok ke dalam ruang gelap yang seumur hidup kau bilang pada semua orang, bahkan pada dirimu, bahwa itu kosong. Ia tidak kosong. Luka-lukamu tinggal di sana. Dan mereka hanya menunggu untuk ditemui. Menghadapi rasa takut berarti mengakui kehadirannya, dengan lantang, pada dirimu sendiri, aku takut. Biarkan ia ada di sana. Jangan buru-buru menghalaunya. Kenali wujudnya. Menghadapi rasa tidak aman berarti menyapanya, oh, kamu lagi. Cerita lama bahwa aku tak cukup baik. Anggap ia tamu yang sudah dikenal, meski tak diundang. Menghadapi gengsi berarti membiarkan zirah itu retak. Berarti berani berkata, aku tidak tahu. Aku berbuat salah. Aku butuh bantuan. Kata-kata yang terasa seperti kekalahan bagi ego, namun adalah udara segar bagi jiwa. Menghadapi amarah berarti menelusurinya kembali ke sumbernya, rasa terluka, rasa tak berdaya, dan berduka di sana, alih-alih melampiaskannya ke depan. Kau melakukan ini, saat kau menghadapi ruang gelap itu, sebuah perubahan ajaib terjadi. Kau tidak membuam luka-luka batinmu. Kau sedang merangkai kembali potongan dirimu. Kau sedang menyambung kembali kepingan yang terpisah. Dan dalam proses penyambungan itu, kau menghentikan transmisi. Kau memutus rantainya. Apa yang kini bisa kau tawarkan pada anak-anakmu bukanlah kehidupan sempurna tanpa luka. Itu hanyalah ilusi. Yang kau tawarkan adalah sesuatu yang jauh lebih nyata, jauh lebih tahan uji. Contoh seorang manusia yang tidak takut pada kemanusiaannya sendiri. Kau menawarkan pemandangan ketangguhan. Suara dari permintaan maaf yang tulus. Rasa aman dari batasan yang lahir dari harga diri, bukan dari ketakutan. Kehangatan cinta yang tak bersyarat. Kau ajari mereka, bukan dengan kata, tapi dengan teladan, bahwa berani bukan berarti tak punya rasa takut, tetapi mau merasakannya dan tetap melangkah. Pekerjaan untuk menyembuhkan luka batinmu adalah aksi pengasuhan terdalam yang akan pernah kau lakukan. Itulah hadiah yang menyiapkan lahan bersih untuk anakmu membangun hidupnya, untuk menghadapi tantangannya sendiri, bukan untuk selamanya mengurus hantu-hantu dari masa lalumu. Tidak pernah ada kata terlambat untuk memulai. Luka-luka itu sudah menunggu selama ini. Mereka bisa menunggu 20 menit lagi, sementara kau duduk, bernapas, dan bertanya pada diri sendiri, apa yang sedang aku hindari? Mulailah dari sana. Dalam keheningan. Dalam kejujuran. Sebab di ruang yang pahit, keras, namun suci itu, kau tidak hanya menyelamatkan dirimu sendiri. Kau sedang menyelamatkan generasi yang lahir dari rahimmu. Dan kau memberi mereka satu-satunya warisan yang benar-benar berarti, kisah mereka sendiri untuk ditulis, di halaman yang telah kau bereskan dengan penuh cinta.